Banyak orang tidak mengetahui selain kue keranjang, lampion, dan barongsai, ada kuliner yang identik dengan perayaan Imlek. Namanya kue Shantou. Sementara kuliner yang satu ini pasti sudah dikenal luas, lontong cap gome. Lalu apa itu kue Shantou dan seperti apa nikmatnya lontong cap gome? Ini dia liputannya. Kue Shantou, makanan sejenis bakpao ini menjadi salah satu bagian yang selalu ada pada perayaan Imlek. Biasanya Shantou dijadikan persembahan kepada para dewa saat persembahyangan Imlek. Jajanan yang mirip bunga lotus atau teratai ini tak banyak diketahui orang. Tidak seperti kue keranjang atau buah naga dan jeruk Imlek yang memang dikenal luas. Bahkan di Denpasar, Bali, hingga saat ini hanya ada 2 tempat pembuatan kue Shantou. Salah satunya di Jalan Nangka, Denpasar. Namun sejak pandemi, pembuatan dan penjualan kue Shantou menurun drastis. Sebelum-sebelumnya ya, sebelum Covid ya bisa sampai 50 kilo habis. Kalau sekarang Ibu? Sekarang ya paling banyak 20 kilo. Pada perayaan Imlek, hidangan lontong cap gome tentunya selalu dicari. Makanan ini semakin nikmat disajikan dengan opor ayam, sayur lodeh rebung, sambal goreng ati, dan telur pindang. Di sebuah tempat makan di Surabaya misalnya, lontong cap gome bisa dinikmati hanya dengan membelinya Rp20.000. Biasanya tradisi makan cap gome ini dilakukan 2 minggu setelah Chinese New Year. Cap go itu artinya 15, jadi hari ke-15 setelah Chinese New Year. Nah, lontongnya itu sendiri melambangkan umur panjang dan telurnya itu adalah rezeki dan keberuntungan. Lontong cap gome adalah kuliner hasil akulturasi budaya Tionghoa Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, budaya Tionghoa identik dengan kisah-kisah legenda atau cerita rakyat yang syarat akan makna. Begitu pula dengan asal-usul perayaan Tahun Baru Cina alias Imlek, serta serba-serbi di dalamnya, mulai dari barongsai hingga kisah mengenai 12 shio atau astrologi Cina. Rekan saya, Prasidya Puspa akan bercerita serba-serbi legenda di balik semarak perayaan Imlek. Imlek atau Tahun Baru Cina dirayakan selama 15 hari di Tiongkok dan komunitas Tionghoa seluruh dunia. Adapun asal-usul Tahun Baru Cina penuh dengan legenda atau cerita rakyat. Nah, salah satunya menceritakan monster bernama Nian yang akan menyerang penduduk desa pada hari pertama setiap tahun baru. Ternyata monster ini takut akan suara keras, kemudian cahaya terang, dan juga warna merah, sehingga benda-benda ini digunakan untuk mengusir monster ini. Itu kenapa sekarang perayaan Imlek identik dengan petasan, kembang api, dan pakaian juga dekorasi berwarna merah. Tapi yang tidak ketinggalan nih, kita lihat ada sosok barongsai yang selalu hadir pada saat acara Imlek. Nah, menurut kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa, singa merupakan simbol keberanian, stabilitas, dan juga keunggulan. Ada suara pukulan simbal, ada gong dan juga gendang mengiringi tarian barongsai menjadi lebih hidup dan juga atraktif. Masyarakat percaya nih kalau tarian singa membawa keberuntungan dan dapat mengusir aura-aura buruk. Karena itu tarian barongsai tidak hanya hadir pada perayaan Imlek, tapi juga beberapa acara penting seperti peresmian bangunan dan pendirian kelenteng. Ni hao. Merayakan Imlek berarti menyambut pergantian tahun dan juga astrologi Cina atau Shio. Ini dia yang mewakili tahun-tahun tersebut. Sementara itu penanggalan tahun baru Cina dibagi menjadi siklus 12 tahun sesuai dengan 12 Shio yang ada dan dinamakan sesuai dengan 12 hewan tertentu. Nah, kita buka. Tahun 2022 adalah tahun macan air. Shio macan merupakan simbol keberanian, kekuatan, dan juga rasa percaya diri. Tapi kalau berbicara soal Shio, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih setiap Imlek ada nama-nama hewan tertentu yang mewakili tahun tersebut? Dan kenapa jumlah Shio hanya 12 hewan? Menurut cerita rakyat populer di tengah masyarakat Tionghoa, penamaan Shio ini muncul karena sebuah perlombaan bernama The Great Race yang diselenggarakan oleh Kaisar Giok yang merupakan sosok dewa. Ia memanggil hewan-hewan yang ada di bumi untuk ambil bagian, namun hanya 12 hewan yang muncul di garis start. Ada tikus, kemudian kerbau, ayam, monyet,
babi, kemudian ular, macan, kelinci, naga, kuda, anjing, dan juga kambing. Nah, karena sudah datang, Kaisar Giok akhirnya memberikan hadiah dengan menamakan setiap sio sesuai dengan nama 12 hewan ini. Adapun urutannya disesuaikan dengan hewan mana yang bisa menyeberangi sungai dan sampai terlebih dahulu di garis finish. Kita lihat perlombaannya ya. Nah, yang pertama yang sampai adalah tikus. Ia bisa menyeberangi sungai dengan cara naik punggung kerbau. Ketika sampai di darat, si tikus pun curang bahkan langsung melompat dan keluar sebagai pemenang. Sedangkan kerbau akhirnya menempati posisi kedua. Berikutnya ada macan dan juga kelinci serta naga. Ya, walaupun sebenarnya naga nih bisa keluar sebagai pemenang ya lewat kemampuan terbangnya, tapi ternyata ia menolong hewan lain terlebih dahulu loh, sehingga mencapai finish di posisi kelima. Berikutnya nomor 6 adalah ular yang licik dengan menakut-nakuti kuda yang ada di depannya, dan karena kaget melihat ular, kuda pun terjatuh, akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ketujuh. Lalu di posisi ke-8, ke-9, dan ke-10 ada kambing, kemudian ayam dan juga monyet. Mereka kompak banget nih menyeberangi sungai bersama-sama dengan menggunakan rakit yang mereka bangun. Dan di posisi ke-11 ada anjing yang menyelesaikan balapan setelah main-main dulu di sungai. Berikutnya yang terakhir adalah babi. Katanya nih menurut cerita rakyat, babi ini muncul terakhir karena males ya, bahkan sempat tidur di tengah perlombaan. Serba-serbi Imlek memang penuh dengan makna tersendiri. Ada begitu banyak versi cerita rakyat yang melatar belakangi, tapi yang paling penting adalah memaknai setiap tahun dengan rasa syukur dan juga berdoa agar tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kongsi Facai. Terima kasih informasinya Puspa. Nah, tahun baru Imlek tentu diiringi dengan berbagai tradisi khas setiap tahun. Mulai dari dekorasi rumah, kemudian menyaksikan barongsai, hingga bagi-bagi angpau. Lalu apalagi tradisi khas lain saat Imlek? Kita simak informasinya berikut ini. Seperti halnya hari raya lain, Imlek juga diiringi dengan tradisi atau kebiasaan khas setiap tahun. Pengamat budaya Tionghoa Agni Malagina menceritakan bahwa tradisi khas Imlek tidak lepas dari sejarah nenek moyang Tionghoa sekitar 3.000 tahun lalu. Ritual ini pun terus dilakukan setiap tahun hingga sekarang. Kebiasaan pertama adalah menghias rumah dengan warna merah yang melambangkan kebahagiaan. Ornamen-ornamen khas Imlek serta 2 buah puisi berisi harapan dipasang di depan pintu rumah. Biasanya keluarga Tionghoa akan menghias rumah mereka mulai dari 1 minggu atau bahkan 1 bulan sebelum hari Imlek. Selanjutnya, bagi sebagian orang, masih ada yang menjalankan tradisi bermalam di kelenteng. Biasanya, ritual doa di kelenteng pada malam Imlek akan diiringi dengan pertunjukan barongsai atau tari liong. Kemudian bagi yang masih memiliki kepercayaan bersembahyang di kelenteng, mereka akan di kelenteng, dan kemudian nanti ada tradisi biasanya lelean ya, atau begadang menanti jam 12 malam untuk mereka kemudian sembahyang bersama dan merayakan tahun baru bersama komunitas di kelenteng tersebut. Selain itu, malam Imlek juga diisi dengan makan malam bersama keluarga. Inilah yang hampir selalu dilakukan Indira Melik bersama keluarga. Salah satu kudapan khas Imlek adalah yusheng, sejenis salad yang terdiri dari beragam sayur dan ikan. Sebelum disantap bersama-sama, yusheng akan diaduk dengan cara diangkat setinggi-tingginya. Dia tuh kayak ada beberapa sayur-sayur dicampur sama ada ikannya juga biasanya gitu. Itu dicampur jadi beberapa spot gitu, ditaruh di piring. Terus nanti ketika tradisinya adalah kita ngaduk bareng gitu. Ngaduk bareng sambil ya kalau ada orang yang jago ngomongnya bisa lah kayak ngomong-ngomongin wishes buat tahun baru gimana-gimana gitu. Biasanya sih intinya sense of makan barengnya gitu. Jadi nggak harus yusheng, tapi yusheng itu juga kalau aku lihat juga di beberapa mungkin belakangan lihat di Instastory teman-teman juga ada yang bahkan nggak harus sama keluarga, bahkan mungkin kalau di kantornya ada celebration seperti itu ngaduk bareng-bareng juga bisa kayak gitu.
Tak boleh ketinggalan, ada tradisi bagi-bagi angpau merah saat Hari Raya Imlek. Keluarga-keluarga di rumah yang merayakan Imlek ini biasanya mereka juga menyediakan amplop merah yang berisi uang gitu ya untuk dibagikan kepada yang lebih muda biasanya. Jadi biasanya orang yang tua akan memberikan kepada yang muda, yang belum menikah, yang sudah menikah akan memberikan kepada yang juga belum menikah dan anak-anak kecil dan seterusnya. Agni Malagina menambahkan, saat ini perayaan Imlek di tempat umum memang dibatasi. Hal tersebut tak lepas dari alasan pandemi COVID-19 yang masih melanda sejak 2020 lalu. Siva Maulida, Fajar Ahmad, Jakarta.